Halo teman-teman, di sini gue akan coba share pengalaman gue 3 tahun lebih pakai set-top box dan Android TV box. Kira-kira mana yang lebih bagus? Sebenarnya aku juga sering pakai gitu kan. Menambahkan power atau daya punya 24 obeng. Di TV antena udah. Coba, oke. Jadi 3 tahun yang lalu, 3 tahun lebih ya, gue pernah beli salah satu Android TV box yang seperti ini. Nah, gue beli Android TV box ini sebenarnya coba-coba gitu kan, karena dulu zamannya atau eranya itu sudah beralih dari TV konvensional atau TV manual menjadi TV analog menjadi TV digital. Itu ada pergantian TV kalau kalian tahu ya. Nah, pada waktu itu gue pengennya itu TV yang bukan hanya sekedar nonton TV digital aja, tapi juga bisa untuk YouTubean, untuk buka YouTube, untuk buka Google Chrome, untuk akses internet dan sebagainya. Makanya gue beli Android TV box. Nah, Android TV box ini nggak tahu sih, kalau katanya teman-teman itu ada yang cepat rusak, ada yang cepat panas, ada yang lemot dan sebagainya. Tapi jujur selama 3 tahun lebih gue pakai, dan gue pakainya setiap hari karena gue nonton TV setiap hari, dan itu nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah ada masalah. Ya pernah sih waktu ada masalah dikit lah, kayak nge-lag kayak apa, tapi cuman sekali selama 3 tahun gitu. Jadi nggak pernah ada masalah yang benar-benar krusial, yang benar-benar wah ini penting banget, ini Android TV box nggak berguna banget. Nggak ada masalah seperti itu. Jadi pemakaiannya tetap lancar, gue bisa gunakan buat nonton YouTube maupun nonton TV digital lewat video gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Jadi dari Android TV box pun itu nggak ada masalah. Kemudian setelah itu gue beli set-top box ya. Set-top box ini gue pakai yang punyanya Evercost ya. Jadi set-top box ini itu gue pakai udah 2 tahun lebih lah, 2,5 tahun lebih lah. Memang belum sampai 3 tahun ya, karena lebih lama pakai Android TV box-nya daripada set-top box-nya. Dan set-top box ini juga gue nggak pernah ngalamin masalah gitu loh. Ya mungkin masalahnya set-top box-nya sedikit lebih panas daripada Android TV box. Ya gue nggak tahu kenapa, tapi ya set-top box-nya ini itu kerasa lebih panas gitu aja bedanya. Cuman nggak terlalu ngefek ya, panasnya ini panas-panas yang normal, panas-panas yang biasa. Nah mungkin masalahnya, dan mungkin yang dialami juga teman-teman kalau pakai set-top box ini, itu adalah saluran atau sinyal TV yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba hilang gitu. Mungkin ada beberapa teman yang ngalami waktu pertama kali scan siaran TV digital. Yang pertama mungkin normal gitu kan, SCTV ada, Net ada, TV One ada, Antv ada, Indosiar ada, RCTI, Trans TV, Trans 7 dan sebagainya itu ada. Nah, tapi beberapa saat, misalnya 1 minggu atau 1 bulan gitu ya, itu kok tiba-tiba channel TV-nya hilang. Tapi ternyata itu masalahnya bukan pada set-top box-nya, tapi pada antenanya dan juga pada siaran TV digital atau pemancarnya. Jadi bukan melulu itu salah kita, baik salah antenanya maupun salah set-top box-nya, tapi salah pemancarnya. Kemungkinan pemancarnya itu tidak kuat, atau masih belum memancar, masih siarannya masih belum ada, masih belum maksimal lah katakanlah, masih coba-coba. Itu bisa jadi juga karena anginnya, karena cuacanya bisa juga. Jadi ibaratnya gini, tampilan atau gambar yang kita lihat di TV ya, di televisi itu bergantung dari banyak sekali faktor, banyak sekali hal. Pertama, mulai dari set-top box-nya. Apakah set-top box-nya ini bisa untuk menampilkan gambar atau tidak? Itu ya, fungsi dari set-top box itu bukan untuk menangkap sinyal, bukan. Fungsi dari set-top box itu cuman mengkonversi dari antena ke gambar. Jadi sinyal yang diterima antena, ditangkap antena, dikirimkan ke set-top box, dimunculkan gambarnya ke TV. Selesai. Itu. Jadi kalau masalah sinyal, nggak ada urusannya sama set-top box. Nah, kemudian bisa juga karena faktor antenanya. Nah, antena ini, kalau pengalaman gue secara pribadi itu, kalau misalnya lokasinya kita itu memang jauh dari pemancar, memang jauh dari katakanlah apa ya tower stasiun TV tertentu. Nah, itu bisa jadi sinyal yang kita terima itu lemah. Nah, kalau sinyal yang kita terima itu lemah di daerah kita, maka kita butuh posisi antena yang pas, posisi antena yang bagus. Apalagi misalnya kita itu banyak sekali gedung-gedung tinggi, atau banyak sekali kita jaraknya itu
ada gunung-gunung gitu, sehingga kekuatan sinyalnya menjadi lemah gitu ya. Kalau kekuatan sinyalnya lemah, otomatis kita butuh antena yang bagus dan posisi antena yang bagus. Kalau misalnya kita pakai antena katakanlah di dalam ruangan, sebenarnya bisa-bisa aja selama sinyalnya itu masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau sinyalnya itu lemah, ya kita harus taruh antenanya ini di luar. Karena pengalamanku seperti itu juga. Aku pakai antena indoor outdoor ya, indoor outdoor yang kalau misalnya ditaruh di dalam ruangan, apalagi di lantai 1, itu nggak dapet sinyal sama sekali atau sinyalnya lemah. Jadi TV-nya itu kayak sinyalnya putus nyambung gitu. Nah, kemudian aku pindahlah antena ini ke luar ruangan di lantai 2. Nah, setelah dipindah ini, siarannya jadi jernih dan jadi bagus. Karena ya kekuatan sinyal di sini itu lemah. Tidak sekuat misalnya di kota-kota besar atau di tengah kota. Kayak gitu. Itu faktor yang berpengaruh. Kemudian faktor selanjutnya adalah kekuatan sinyal seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya jarak antara kita dengan pemancar terlalu jauh atau terlalu melewati gunung-gunung gitu atau melewati kota-kota gitu, atau misalnya posisinya kita adalah kita di bawah nih, kemudian samping kita ini adalah rumah yang tingkatnya tinggi atau gedung apartemen yang yang punya lantai tinggi gitu ya. Nah, kemungkinan sinyal yang kita terima terhalang oleh gedung itu gitu. Kalau misalnya ya, apalagi kalau misalnya kita dikelilingi gedung terus rumah kita kecil di tengah gitu ya, itu kemungkinannya ya sinyalnya terhalang gitu. Jadi akan sangat susah bagi kita untuk menangkap sinyalnya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, atau misalnya kita lokasi rumahnya itu katakanlah di pelosok yang jauh banget dari pemancar, dan bakal sinyalnya itu atau pemancarnya itu siaran TV digital nggak nyampe ke tempat kita, bukan lemah lagi tapi nggak ada. Nah, mau sebagus apapun antena kita, mau sebagus apapun TV box kita, mau sebagus apapun TV kita, nggak akan bisa menangkap sinyalnya. Makanya biasanya teman-teman itu pakai misalnya parabola atau pakai ya sebagai pengganti antena TV digital yang umum atau yang biasa. Buat teman-teman yang ngerasa katakanlah Android TV box-nya lemot atau sinyalnya lemot atau terlalu panas mungkin, nah teman-teman perlu menyimpan Android TV box atau set-top box ini pada tempat yang bagus, tempat yang nggak terlalu panas. Jangan sampai diletakkan di tempat yang misalnya terkena langsung sinar matahari atau di ruangan yang cukup panas di sana. Ya jangan, karena ini barang elektronik ya. Sama kayak kejadian handphone yang meledak. Kalau teman-teman tahu, handphone yang meledak. Kenapa handphone itu bisa meledak? Ya kemungkinan karena dipakai dalam kondisi yang panas. Makanya simpan baik-baik set-top box atau Android TV box ini di tempat yang teduh, atau teman-teman bisa pakai kipas ya. Tapi kipas sebenarnya nggak menjadi solusi sih kalau misalnya tetap areanya itu atau kondisinya itu panas. Jadi pastikan kondisi di tempat yang teduh, nggak terlalu panas, dan kalau perlu tambahin kipas. Karena buktinya gue secara pribadi udah 3 tahun pakai Android TV box ini dan nggak ada lemot-lemotnya sama sekali, nggak ada koneksinya juga lancar gitu kan, set-top boxnya juga lancar, kemudian tampilannya juga lancar, nggak ada masalah nggak ada kendala atau masalah sama sekali. Jadi ya fine aja gitu loh. Dan itu gue beli kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Jadi 300 ribu udah gue pakai selama 3 tahun lebih dan nggak rusak, sampai sekarang nggak rusak. Oh ya, dan juga satu lagi, teman-teman perlu juga untuk membersihkan set-top box atau Android TV box itu secara rutin. Ya pakai katakanlah pakai tisu atau pakai kain lap lah katakanlah ya. Jangan pakai air ya, pakai kain lap gitu atau tisu kayak gitu, atau sapu kecil gitu, atau vakum misalnya vakum cleaner yang kecil gitu. Itu juga bisa untuk membersihkan debu-debu atau untuk membersihkan katakanlah kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang nyangkut di set-top boxnya atau Android TV boxnya yang membuat itu menyumbat aliran udara. Karena biasanya seperti itu, kalau aliran udaranya tersumbat kan, jadi nggak ada angin yang keluar masuk ya, set-top boxnya atau Android TV boxnya akan panas, dan itu yang membuat Android TV boxnya atau set-top boxnya itu nggak bisa bekerja dengan optimal atau dengan maksimal. Buat teman-teman yang pengen beli set-top boxnya atau set-top box lain atau Android TV boxnya yang aku pakai dan Android TV box lain, gue punya beberapa rekomendasi. Cek aja link di description box di bawah. Dan juga ada kipas juga buat teman-teman yang butuh kipas, cek aja langsung link di description box di bawah. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.